kakek kamu itu kan punya, jauh banget ya kakak sama kakek. Kakek kamu punya bakat yang menurunkan bakatnya ke kamu. Iya. Ya kan? Sampai umur 6 kamu minta dibelikan Piano. elektrik. Iya. Kamu minta. Kenapa kamu minta dibelikan? Apa yang membuat kamu mendorong kamu sampai kamu demand itu? Kalau boleh tahu. Karena waktu itu tuh aku suka nontonin K-pop. Jadi waktu itu aku lumayan ngikutin K-pop yang gen keberapa gitu, yang Super Junior, terus SNSD. Terus habis itu aku ngeliat kayak artis-artis Korea tuh banyak yang suka main piano. Sama waktu itu aku itu suka dengerin musik klasik. Oke. Jadi makanya waktu itu aku kayak penasaran, pingin nyobain deh main gitu. Jadi akhirnya minta piano deh, terus dikasih gitu. Oh, jadi memang sebenarnya universe tuh sudah menyambut kamu ya. Dan ya, sampai bisa dibilang seperti itu dong, kali ya. Apa yang kamu suka kemudian resonate balik lagi ke universe, terus balik lagi ke kamu. Sampai belum lama ini, berapa bulan yang lalu kamu juga di-mention oleh salah satu penyanyi terkenal dari Korea. Yes. Hah? Baru banget kemarin. How do you feel? Aku ngerasa jujur unreal sih Kak, karena aku kayak nggak kebayang gitu. Aduh, dia tahu gue hidup. Karena itu bias aku Kak. Jadi sebenarnya aku ngefans sama Jungkook. Ini kan dari BTS ya. Aku tuh baru kayak setahun belakangan kali ya. Terus kan kemarin merekanya Wamil. Terus habis itu kayak selama ini aku cuma bisa nontonin video lama mereka. Terus kemarin setelah mereka comeback, aku baru benar-benar melihat gila pesonanya tuh, gitu. Auranya tuh aura star banget gitu. Jadi kayak wow. Jadi the fact that he knows I'm alive gitu, jadi kayak ya ampun gitu. Oh keren banget. Iya, Kamu gak bisa tidur berapa hari? Kebetulan kejadian ini kan baru kemarin nih. Jadi semalam tidur nyenyak sih. Oh nyenyak. Semalam tidur nyenyak. Mungkin karena saking happy-nya ya. Jadi kayak begitu tidur langsung pules gitu. Abis itu belum gak ada follow up lagi? It's just he mentioned about you and that's it. Iya, dia repost doang sih. Jadi ya, tapi sejauh ini udah happy banget sih. Di repost aja udah sangat happy gitu, sangat bersyukur. Oke, kembali ke perjalanan hidup, Faye. Berarti kamu memang sudah tahu ini adalah bidang yang akan kamu geluti. Iya. Ya kan ya? Kamu tidak perlu mencari jati diri lagi. Kamu tidak perlu mencari-cari seperti kebanyakan orang. Bahkan orang yang udah dewasa sekalipun ya Faye, udah usianya bisa dibilang senior 40-50, kadang-kadang they don't know the purpose. Kamu udah tahu banget gitu kan ya. Tapi kalau kita bicara musik kan kita bicara juga antara preference pribadi sama industri. Bagaimana dengan kamu? Sebenarnya kalau dari kecil itu kan aku sukanya klasik. Jadi since I was little, aku tuh kebayangnya adalah aku akan menjadi performer musik klasik. Entah itu pianis atau enggak violinis, karena aku main biola juga. Terus habis itu sekarang masih terus. Udah jarang latihan, udah jarang banget karena mungkin nggak sempat kepegang. Bukan gitu. Itu alasan. Iya, itu alasan sih sebenarnya. Sebenarnya sempet sih, cuma kayak ya udahlah. Ntar dulu deh. Itu ntar lagi. Iya, jadi since I was little aku kebayangnya adalah aku menjadi performer classical music. Cuma setelah seiring berjalannya waktu, aku eventually found out kalau aku ternyata bisa nyanyi juga gitu. Dan ternyata aku seneng banget sama R&B. Oh. Iya, aku anaknya R&B parah gitu. Jadi ekstrim ya. Classical dengan R&B. Iya, sangat kontras ya. Jadi emang waktu itu juga aku sempat mikir kayak, aduh beda banget lagi. Kayak dari klasik tiba-tiba ke R&B ini bedanya sangat banting setir gitu kan. Terus akhirnya kayak ya aku mencari cara gimana dari musik klasik itu aku menjembatani ke si R&B gitu. Kan biasa orang-orang itu bilangnya kalau dari musik klasik itu semua teori musik adanya di klasik. Iya, ibunya kan di situ. Iya, jadi aku pakailah teori-teori itu untuk aku bisa main musik ataupun nyanyi ke genre R&B ataupun pop gitu sih. Jadi trajektorinya apa? Atau persimpangannya seperti apa yang kamu bawakan? Aku dari klasik ke R&B. Aku sebenarnya waktu itu tuh mungkin karena dengernya kecampur-campur kali ya. Kayak sering dengerin klasik juga, tapi waktu itu juga sering dengerin K-pop, terus dengerin R&B yang tahun 90s, 80s gitu. Iya. Aku lumayan old soul ya bisa dibilang ya, tapi kayak coba mention names, aku groups suka R&B. Ini siapa Campbell yang Can We Talk? Tevin Campbell. Iya, Tevin Campbell. Terus abis itu yang 90s siapa lagi ya? Boyz II Men. Terus abis itu Mariah Carey, Michael Jackson. Itu aku
sangat cinta mati lah pokoknya itu mereka, karena mungkin udah sangat pakarnya ya di musik, udah sangat legend gitu. Jadi aku sering dengerin mereka walaupun lagu-lagunya di tahun-tahun yang aku belum lahir gitu. Dan siapa yang memperkenalkan atau mempopulerkan musik-musik? Orang tua kamu dong ya muterin itu, atau jujur, kamu cari sendiri? Kak. Oh ya? Sebenarnya kalau musik klasik emang, kalau anak-anak saya jadi old soul karena dari kecil mereka saya cekokin secara nggak sadar ya. Di jalan, di mobil, muter lagu yang kami suka, orang tua suka gitu. Kalau aku enggak sih. Enggak dicekokin. Justru kalau dari waktu mami hamil aku itu dari di dalam perut didengerinnya lagu klasik. Tapi kalau Beethoven, Mozart, terus Bach, terus habis itu kalau R&B jujur mungkin karena aku sering ngobrol sama tim praise and worship di gereja aku tuh pada suka lagu city pop. Terus dari 80s, 90s city pop itu aku mendiscover bahwa ternyata punyanya penyanyi-penyanyi barat juga ada loh gitu. Dan dari situ baru aku kayak cari tahu gitu. Kenapa kamu bisa diminta jadi worship leader di gerejamu? Di usia yang sangat muda. Iya sih, jujur. Iya kan? Terus kenapa kamu muda. mau aja? Ya kan? Sebenarnya rada no choice juga sih. Jadi waktu itu tuh gereja aku yang punya singernya tuh waktu itu terbatas karena waktu itu kan juga lagi COVID ya. Terus aku inget banget waktu itu ibadahnya masih online. Terus waktu itu gereja aku bikin kayak semacam konten di YouTube channelnya itu untuk saat teduh. Jadi kita yang worship leader yang pelayanan di gereja itu kita diminta untuk rekam sama satu gitaris atau enggak satu keyboardis gitu untuk nyanyi lagu gitu. Jadi misalkan orang mau pakai saat teduh di rumah bisa di YouTube itu gitu. Nah waktu itu aku itu kan cuma sebatas singer. Jadi aku tidak tahu caranya gimana nge-lead dalam worship, dan dimana untuk bikin saat teduh seperti itu kan aku harus tahu juga gimana caranya nge-lead, terus cara nentuin flow lagunya seperti apa. Nah waktu itu aku diminta, maksudnya partiturnya? Iya, terus kayak misalkan urutan lagunya dari verse ke ref, terus habis itu kemana. Terus juga secara dinamik lagunya ntar mau tiba-tiba naik kah, apa turun kah gitu. Dan waktu itu aku belum benar-benar nggak tahu caranya gimana. Sampai akhirnya karena ada si konten saat teduh itu, aku kayak semacam dijorokin gitu. Udah Fit, udah bikin suara kamu bagus gitu. Dan waktu itu aku benar-benar no idea gitu. Maksudnya nggak ada written rules sebuah worship leader yang aku tahu gitu. Jadi sampai akhirnya ya udah aku tanya-tanya aja ke worship leader yang lebih senior dari aku gitu sih. Jadi benar-benar based on nanya-nanya aja sih sebenarnya dan diajarin gitu. Dan sampai sekarang kamu masih menikmati dong jadi worship? Oh, sangat menikmati. Sangat menikmati. Dan membantu kali ya? Iya, membantu sih Kak, jujur. Membantu apa? Enggak cuma sebagai pribadi tapi juga lebih dekat sama Tuhan, tapi musikalitas, pemimpin, stage act ya. Sih sebenarnya. Stage act. Iya, stage act. Karena aku orangnya sangat kaku, Kak. Masa? Aku kaku. Mungkin bisa dibilang kurang ekspresif kali ya. Sampai kalau misalkan ini ekspresif? Ya, ini mungkin karena udah bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun dilatih gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak aku lagi diem nih, orang tuh bilangnya jutek gitu. Padahal enggak, saya lagi nggak marah-marah gitu. Sampai cetakannya aja gini. Iya, emang defaultnya seperti itu gitu. Waktu itu tuh mungkin karena di gereja kan mungkin harus ngomong sama jemaat, harus interaksi, harus baca ayat, terus juga di tengah-tengah lagu harus mimpin. Misalkan ngasih tahu jemaatnya abis ini kemana gitu kan kira-kira dengan nyanyian gitu. Jadi dari situ mau tidak mau aku harus belajar gitu. Oke, gue harus ngeluarin nih sisi leadershipnya gue nih seperti apa gitu. Jadi ya mau tidak mau kayak ya udah harus nyemplung gitu ke situ. Ada rasa apa ya? Ada rasa tertantang ya. Ada adrenalin yang kemudian berpacu dalam dirimu. Sama aja seperti saya mendengar bahwa kamu diajarkan les piano. Terus abis itu guru kamu bilang A, ngajarin ini, kamu pulang ke rumah, kamu dengan ambisiusnya kamu kerjain dan kamu bisa menyelesaikan itu. Iya, betul. Mungkin karena emang anaknya cukup ambisius kali ya. Cukup atau memang? Memang ambisius ya. Cuma kan takutnya konotasinya jelek ya. Enggak, it's good. Oh enggak, it's good ya. It's good. Ya untungnya masih kan ambisius yang healthy. Kan kamu ambisius untuk diri kamu sendiri. Iya, betul. Kamu tidak menggunakan ambisi kamu untuk validation. Untuk validasi apalagi atau untuk mengalahkan orang lain. So you are competing with yourself. Yes. So it's good. Yes. Jadi waktu itu mungkin emang ya karena anaknya ambisius juga, terus kalau pakai juga jadi nggak terlalu ambisius dong.
Oke, memang ambisius. Memang ambisius parah gitu. Ditambahin. Jadi emang apa-apa ngerasanya oke, kalau misalkan dia bisa, kenapa gue nggak bisa? That's gitu. good. Jadi That's waktu good. itu waktu dikasih tahu oke, harus jadi worship leader, harus bisa gini. Sebenarnya ada rasa nggak pede karena emang anaknya bukan tipe yang jago ngomong, apalagi di depan banyak orang. Aku orangnya soalnya ini banget stage fright gitu. Jadi emang suka demam panggung. Jadi kalau misalkan sebelum naik panggung tuh bisa sampai gemeteran, terus langsung mual lah, apalah gitu. Sampai ada aja. Masih? Sampai sekarang untungnya udah bisa lebih dikontrol. Iya, udah bisa lebih dikendalikan lah. Memang sebenarnya kalau misalkan sebelum masuk panggung itu parah tuh biasanya, misalkan kayak grogi, tangannya gemeter, terus habis itu biasanya kalau aku tuh ini berlendir di sininya jadi kayak gitu. Tapi begitu udah naik panggung udah memudar. Kayak memudar aja langsung tiba-tiba oh ya udah di panggung gitu kan, mau nggak mau harus perform gitu. Tapi gitu loh, Faye, banyak superstar yang di belakang panggung tangan dingin. Itu normal kok, menurut saya itu sangat manusiawi ya. Artinya ketika seseorang masih punya rasa kepedulian atau nervousness yang hadir pada saat di belakang panggung, itu sangat manusiawi. Coba kebayang kalau kita udah nggak ada rasa nervous, tangan nggak dingin, biasa aja. We underestimate the audience. Iya, aku pernah kayak gitu. Oh gitu? Iya, waktu itu aku pernah baca quotes kalau misalkan if you're still nervous about it, that means you still care. Nah itu bener banget sih, karena waktu itu aku manggung, kayaknya aku menyempelekan atau gimana gitu, mungkin karena aku ngeliat audiensnya dikit gitu, terus kayak ya udahlah nyantai aja, sampai akhirnya ya udah aku bener-bener nggak grogi, terus tahu-tahu di panggung ya udah ada aja kesalahannya gitu, dan aku kayak oh ternyata ada bagusnya ya punya rasa grogi, ada rasa nervous tuh justru memicu gitu. Iya gitu sih. Nah balik lagi ke keinginan untuk mengalahkan diri sendiri, itu kan sangat bagus ya. Terus kamu juga orangnya mau coba ya, mau coba. Ada modal, keberanian, terus ada nilai, ada drive yang besar, gitu. Itu ambisi gitu ya. Terus juga ya udah, show must go on, let's go, gitu kan ya. Itu kan modal yang sangat bagus loh, Faye, yang dapat membantu kamu. Dan juga memang blessing kali ya. Bukan blessing kali ya, memang blessing. Kamu akhirnya diperkenalkan dengan spektrum yang lebih luas. Di televisi Ajang, The Voice Kids itu membuka pintu kamu dengan sangat lebar. Tapi banyak orang yang saya nggak tahu ya, apakah banyak informasi yang kamu ceritakan tentang bagaimana kamu bisa sampai ke situ. Mungkin ada cerita lain yang belum terkuak yang bisa kamu sampaikan. Aku selama ikut Ajang itu bener-bener gak ada campur tangan manusia apapun sih. Maksudnya sebagai manusia mungkin kita punya goal, kita mau capai apa, ya udah kita melakukan hal apapun yang kita bisa lakukan gitu sebagai manusia. Tapi ketika aku ikut Ajang, I did my part, I practiced a lot, I did my best, I gave it my all gitu. Cuma ya setelah itu udah bener-bener aku kayak I did my best and then I let God do the rest gitu. Wow. Jadi kayak bener-bener aku gak mengupayakan yang sampai maksa. Pokoknya gue harus menang, gue harus masuk, gimana caranya gue harus lolos gitu. Aku gak pernah seperti itu sih, untungnya ya, puji Tuhannya gitu. Dan karena mungkin aku juga selalu diajarin gitu dari kecil kayak pokoknya apapun yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Ya kalau 1 ayat 2 3 ya, balik lagi ya gitu. Jadi kayak ya apapun itu lu punya ambisi boleh banget, punya target boleh banget, tapi ingat itu untuk siapa. Dan aku juga gak pernah memaksakan kehendak aku. Karena semakin kita maksa kayaknya semakin gak jadi deh. Ibaratnya kayak ngegenggam pasir apa beras ya? Pasir. Iya, pasir semakin kita genggam makin bocor kan? Iya. Tapi ketika kita kayak gini, genggam atau genggam? Genggam. Genggam. Atau gangnam. Semakin kita genggam itu semakin akan bocor kan? Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita ya udah kayak gini aja, ya udah it will stay there. Yes. Ya dari kecil aku selalu diajarin gitu sih. Jadi ya udah jangan maksain kehendak sendiri gitu. Bagaimana kamu bisa mengendalikan nafsu itu ya? Di satu sisi adalah keinginan untuk berkompetisi dengan diri sendiri, di satu sisi adalah to let go. Itu kan memerlukan kedewasaan,
saya nggak tahu tingkat kedewasaan kamu di umur waktu itu, waktu kamu berkompetisi gitu kan di tahun 2021 ya. Iya. Bagaimana kamu memanage dua hal yang kontradiktif menurut saya? Aku dari kecil tuh selalu dibiasain apa-apa itu selalu tanya papi mami. Oke. Jadi mungkin emang I am privileged untuk punya parents seperti mereka. Jadi mereka yang nge-lead aku, bukan berarti mereka mengeksploitasi ataupun mengontrol ya. Maksudnya di-protect dan dituntun aja gitu. Oh, jalannya seperti ini. Jadi everything yang aku pikirkan, yang aku considering apapun itu semuanya aku selalu tanya ke papi mami. Iya. Jadi aku selalu tanya kayak, Mi kalau misalkan gini tuh boleh gak sih? Pi kalau kayak gini baiknya batasnya sampai mana ya? Dan mereka selalu ngasih tahu gitu. Jadi kayak ya I am very blessed and privileged gitu untuk punya parents yang seperti mereka yang punya value yang benar kuat, dan juga kuat. Yang kuat juga gitu. Ya, jadi sebenarnya that support system yang membantu kamu luar biasa ya, Faye. Yes. Walaupun ini bisa dibilang this is just the beginning of your career. Gitu kan ya. Baru mulai. Belum tahu ujungnya sampai kemana gitu. Iya. Apakah juga pendidikan atau kamu sekarang di tahun 2026 ini adalah semester 6 di sebuah universitas bisnis terkemuka di negara ini. Kamu ngambil branding. Apakah itu juga membantu kamu untuk punya kesadaran yang lebih tinggi dalam membangun your career? Is it like that too atau I don't know. Oke, kita sedikit cerita ya. Jadi sebelumnya itu karena aku anaknya musik banget, tadinya aku mau kuliah musik di luar negeri. Waktu itu I was thinking of Berkeley di Boston. Nice. Nah itu tuh udah bener-bener kayaknya impian semua anak musik tuh ke situ. Siapa yang gak pengen ke Berkeley ya? Iya, ke Berkeley atau enggak ke Juilliard pas itu. Iya, New York City. Iya, itu kayaknya what a dream gitu kan, kayak dream life banget. Tapi waktu itu kayak at the same time aku tuh waktu ikut The Voice Kids berarti udah SMA kelas 1 kalau nggak salah, SMA kelas 1. Terus waktu itu kan udah harus mikirin kuliah, oke kemana, harus mulai cari tahu segala macem. Sampai akhirnya kayak aku mikir sama dibantu papi mami juga, mereka kasih masukan gitu kayak nanti kan misalkan let's say kita ambil the best possible outcome kalau misalkan dari The Voice Kids itu oke, aku mulai berkarir sebagai penyanyi profesional. Kalau misalkan aku kuliah ke luar negeri, apakah itu bukannya akan jadi terbengkalai gitu kan? Ibaratnya tertunda ya. Iya, tertunda gitu. Jadinya akhirnya nyari-nyari informasi tentang kuliah segala macem. Jadinya ke branding. Kenapa? Karena di branding itu kan sebenarnya kalau sekarang pun aku belajarnya lebih gimana caranya membangun sebuah brand. Kayak bukan personal branding ya, tapi ya maksudnya as in kayak brand yang misalkan B2B atau enggak B2C gitu. Iya, bisa ke service atau ke produk juga, nggak cuma ke human ya. Iya, lebih ke orang jualan gitu. Tapi ternyata setelah mempelajari itu selama 6 semester, kepake loh di aku gitu. Kayak maksudnya, oh ternyata consumer tuh tipe-tipenya ada seperti ini, behavior mereka seperti apa, cara pikir mereka tuh seperti apa. Nah di situ aku belajar. Jadi aku bisa pakai teori itu untuk di-apply ke konten-konten aku gitu misalkan. Ya gitu sih. Jadi kalau ada orang yang bertanya, si Faith Christabel ini, dia itu brandingnya apa sih? Wow. Apa yang ada di kepala kamu? Kalau aku positioning diri aku itu sebagai ya penyanyi, I don't wanna say kayak yang specifically R&B atau nggak pop gimana sih, karena at the end of the day aku akan selalu mengikuti apa yang followers aku suka kali ya. Maksudnya eventually I have to listen to them as well kan. Tapi aku akan bisa bilang kalau aku adalah penyanyi yang punya selera yang mahal, dan I will never settle for less. Oke. Settle for less itu dalam artian kayak aku ketika misalkan market bilang apa, aku nggak bakal langsung kamu nggak mau didikte. Iya, aku nggak mau didikte. I have my own taste, I have my own preference. Ya aku akan cari gimana caranya aku menjembatani antara kemauan market sama kemauan aku gitu sih. 3 kata kunci tentang dirimu. Adakah itu? Ada sih. Oke. Perfectionist. Because you also perfect notes. Ya itu kan? Iya, perfect pitch. Pitch. Terus apa ya? 3 kata ya?
yang describe aku. Perfectionist, idealis, sama nggak harus ada 3 sih. Jangan ambisi, udah ketahuan. Nggak harus ada 3 juga sih. Oh, ada. Satu lagi, berpendirian. Oh, prinsipal. Iya. Prinsipal. Oke, perfectionist, terus idealist, and principles. Yeah. Oke. Apa yang kamu lihat sekarang di dunia nyata? Ini kan baru mulai ya. Apakah 3 hal itu bisa kamu jalankan secara bersamaan dalam mengusung, mengemban, menjalankan karirmu yang baru terbuka lebar untukmu? Honestly, 3 hal ini mungkin possible di aku karena because I was raised in a way kayak ya udah memang jalannya seperti itu gitu kan, dan emang value-nya udah kuat nih dari kecil. Tapi I don't know if it's possible for other people. Kayak sejak masuk kuliah itu aku melihat wah dunia tuh ternyata wow it's overwhelming honestly. Sejak aku masuk uni itu tuh kayak ya ampun dunia tuh begini ya. Kayak aduh gue udah gede lagi. Kayak satu aku udah bisa dibilang ya udah adult lah ya, mungkin ya masih young adult. Young adult. Tapi kayak ibaratnya gimana gue masih adult. Ya itu satu aku udah adult. Terus 2 kayak di kuliah itu kan kalau misalkan di sekolah itu ibaratnya guru tuh masih peduli ya. Whether you listen to the class or not, the teacher kayak bakal negur gitu kalau misalkan kamu nggak dengerin gitu. Kalau di kuliah tuh benar-benar udah semuanya terserah kamu gitu kan. Kayak misalkan mau masuk kelas absen terus tiba-tiba cabut, bisa aja dosennya nggak bakal marah kan. Nah itu kedua itu understanding kayak oh ternyata kita punya free will. Nah ketiga free will itu tuh kita pakai untuk apa. Nah itu tuh yang membuat aku rada overwhelmed dan juga rada takut gitu. Maksudnya kayak aku ngeliat teman-teman aku tuh punya free will tuh tapi disalahgunakan. Kayak ya banyak lah pergaulan yang buruk gitu ya dan tidak benar. Jadi aku ngeliatnya kayak wah ternyata dunia orang yang udah dewasa tuh seperti ini ya. Ternyata selama ini aku tuh kayak mungkin karena keluarga aku juga keluarga baik-baik, terus juga kayak nggak pernah berteman dengan orang-orang yang terekspos dengan pergaulan tersebut, jadi aku kaget gitu. Begitu. Culture shock. Iya, culture shock. Padahal masih di Indonesia loh. Belum aku ngerantau. Nggak usah ngegas, Bu. Oh iya, sorry. Langsung ngegas. Belum aku ngerantau gitu ke luar negeri kan. Jadi kayak ya cukup kaget sih. Adulting ya rada overwhelming sih sebenarnya ya. Walaupun udah 3 tahun. Udah 3 tahun aku masih terkaget-kaget loh. Oh iya. Iya, kayak setiap dengar cerita temen aku tuh kayak ada aja lah yang ini itu bla bla segala macam, dan aku masih yang kayak hah? Ada tapi ya kamu kayak punya gitu pacar? Ya? Enggak, aku enggak. Belum pernah pacaran. Seriously? Serius? Masih banyak dong pasti. Amin. Loh, kok amin? Enggak dong. Ya. Yang naksir pasti banyak. Ya lebih dari 2 lah. Iya kan? Lebih dari 2. Lebih dari 2. 2-nya 20 enggak Neng? 2 beneran lebih dari 2 lah. Kenapa nggak mau, belum ada yang cocok atau terlalu perfeksionis? Ya, lagi-lagi perfeksionis. Mungkin ya satu belum dibolehin sama orang tua, tapi 2 juga atas kemauan diri aku sendiri. Jadi aku udah meng-set sama my parents untuk nanti you make an agreement with them? Iya, aku bikin deal sama mereka. Pokoknya nanti aku akan mulai pacaran di umur sekian. Sekian tuh berapa, boleh tahu Kak? Boleh nggak? Kasih tahu nggak? Boleh nggak? Netizen. Aku akan boleh dan mau mulai pacaran umur 22. Oh my god, that is too long, no? Which is next year. Oh, next year. I'm turning 21 this year, ya. Oke. Iya, karena kan tahun depan aku udah lulus kuliah kan. Oh iya. Karena ibaratnya aduh. Kalau misalnya enggak, aku juga nggak mau nikah tua kok. Loh, nggak ada yang ngomong menikah tua loh. Oh iya sih, cuma kan maksudnya ya. Maksudnya ya aku juga pingin menikmati ya masa-masa kasmaran gitu, mumpung masih muda kan. Iya. Aku selalu mikirnya apa ya, dari kecil aku selalu dibilang pokoknya dari masa-masa sekolah sampai kuliah itu tuh masa-masanya kita we make as many friends as we can. Karena benar-benar kerasa dari SMA tuh ke kuliah tuh bener-bener pergaulannya langsung
meluas gitu, melebar. Langsung yang kayak masuk kuliah tuh, oh temennya ternyata banyak banget. Dan dari situ aku juga bisa melihat kok kayak misalkan, oh this is the type of people I can be friends with, this is the type of people I cannot be friends with. Terus misalkan dalam misalkan kayak ada yang deketin atau apa, aku bisa memilah gitu. Oh, this is what I want in a partner, this is what I do not want gitu. Jadi aku bisa lebih memfilter lah. Nah, ini masa-masanya untuk aku memilah gitu. Iya, very good. Dan saya senang sekali mendengar prinsip-prinsip yang sudah kamu sampaikan ya, dan banyak sekali juga influenced by the parents ya. Itu memperkuat belief kamu. Tapi kalau kita balik lagi ke dalam kehidupan nyata, kan kadang-kadang secara teori A praktiknya akan berbeda, terutama di dalam industri musik. Musik sekarang itu kan berbeda banget dengan di zaman saya dulu, yang sangat berbeda, yang masih analog sekarang udah sangat unpredictable. Apa yang kamu lihat karir kamu saat ini di tahun 2026, kita nggak usah ngomong jauh-jauh deh, sampai sebelum tahun 2030 yang katanya nanti 2030 is a game changer. Semua beda banget, akan riset ulang dan lain-lain. Apakah kamu, karena kamu mempelajari tentang branding as a brand, dan kamu juga adalah seorang profesional di bidang musik, dan kamu juga adalah musisi juga sekaligus gitu, kamu bermain musik, apakah kamu juga sudah memproject dirimu sampai di tahun tersebut? Kalau misalkan sampai 2030 ya, honestly belum terbayang ya. Karena apalagi di dunia musik itu ya everything changes so fast gitu. Iya, jadi kayak aku pun nggak bisa mempredict juga gitu nanti the next 5 years itu akan seperti apa. Cuma what I do know and what I study in branding adalah kan consumers are the stakeholders. Jadi mau tidak mau apapun itu karyanya, aku akan tetap harus mendengarkan mereka. Ya aku akan eventually bakal follow the market juga. Cuma whether itu nanti marketnya itu cocok sama aku atau enggak, nah itulah yang nanti kita akan harus cari tahu gitu, gimana sih caranya aku bisa tetap masuk dan mendengarkan my followers, my my fans gitu-gitu. Jadi kayak ya aku lebih ke belajar adapt aja sih sebenarnya, karena selama ini pun juga aku melihat gitu situasi musik di Indonesia. Kayak waktu itu aku pertama kali dari single itu pop R&B. Itu kan ibaratnya sebagai the first single itu kayak ini introduction, oh ini si Fate ini siapa sih gitu. Nah as time goes by, aku ngelihat makin kesini tuh sekarang musik retro itu udah balik lagi. Misalkan kayak 80s, 90s city pop. Misalkan kayak penyanyi kayak Salma Salsabil. Terus juga pokoknya banyak lah, masih banyak musik Indonesia yang sekarang mengambil insponya dari zaman dulu lagi. Ibaratnya kita kayak mundur lagi nih ke zaman dulu. Cuma ya aku mencoba untuk apply itu juga ke musik aku. Kayak kemarin yang single aku yang judulnya Sekedar Teman. Nyanyiin sama dong dikit boleh gak sih? Oh boleh. Refnya aja ya. Ya bebas. Sudah ku hayalkan kisah kita, habiskan waktu bersama. Kini ku utarakan semua, tapi kau diam saja. Aku pulang dengan pilu, terpaksa menahan malu. Ternyata bagimu ku sekedar temanmu gitu. Itu musiknya sangat retro. Jadi karena aku ngelihat sekarang orang Indo sukanya yang retro gitu. Jadi ya udah aku masukin lah itu ke single aku. Jadi for the next 5 years I will try to adapt aja sih sebenarnya. Apa tantangan terberat kuliah bermusik, menjadi penyanyi? Ada demand, ada tuntutan tertentu, ada ekspektasi, ya kan ya? Mungkin ada perang batin juga kali, nggak tahu. Apa the biggest challenge untuk anak-anak di umur kamu ya, young adult, 21 going 22? I will say time management. Time management sama memanage priority aja sih sebenarnya. Why? Karena aku melihat aku nih orangnya bisa dibilang ya bukan sering on time sih, most of the time on time ya. Sangat on time gitu. Kayak misalkan menghargai waktu. Iya, aku sangat menghargai waktu gitu. Ketika misalkan kerja kelompok di kampus, janjian sama kelompok aku jam 11.
aku akan datang jam 10.50. Udah duduk di tempat kerja kelompok atau enggak ya minimal jam 11 aku udah datang di tempat itu. Tapi aku selalu ketemu orang-orang yang kayak ya udahlah, gue ngaret ya, sorry. Gue ngaret ya, gue masih di jalan, gue baru OTW. Dan itu membuat aku ngerasa kayak kok susah banget ya orang sekarang ngatur waktu aja tuh kayak ayo ngitung dong gitu. Jadi aku juga punya satu teman nih kayak datang kelas on time itu nggak bisa. Ini kelas loh, it's mandatory gitu. You paid for the class, you hadir on time. Tapi dia nggak bisa datang on time. Kayak jadi kalau di kampus aku tuh selalu ada waktu toleransi 10 menit. Kalau misalkan dosennya tapping misalkan jam 8, akan masih kehitung absen kalau misalkan hadirnya jam 8:10. Kalau misalkan udah lewat dari 8:10 itu baru kehitung absen gitu. Nah ini temen aku ini selalu miss. Udah dikasih waktu 10 menit ekstra aja masih gak bisa. Atau enggak minimal datangnya 8:09, 8:10, tetap mepet-mepet gitu. Jadi aku melihat anak-anak zaman sekarang tuh sangat jarang yang menghargai waktu. Terus juga mereka gak bisa meng-manage ya task mereka, priority mereka. Jadi kayak kadang suka mereka pun sampai bertanya ke aku, kok lu bisa sih Faith dengan kesibukan lu gini-gini lu masih on time gini. Ya it's simple, it's because aku menghargai itu. Aku menganggap itu berharga karena waktu itu nggak bisa dibayar loh. Dan nggak bisa diulang. Iya, nggak bisa diulang. Asli. Iya. Kalau saya bisa ngomong saya pengen ngulang zaman dulu juga gak bisa, pengen kan? banget, iya. Tapi gak bisa. Iya, tapi gak bisa. Jadi aku sangat menghargai waktu yang ada dan waktu orang lain juga tentunya gitu. Jadi ya sebisa mungkin aku akan selalu on time. Iya. Saya banyak sekali menangkap tentang prinsip-prinsip yang kuat Faye dari kamu. Dan ibaratnya seorang mentor akan mengatakan pertahankan. Ya, karena emang itu modal. Itu modal yang akan membantu kamu untuk menjadi lebih besar dan tetap menginjak bumi. Kan kalau menjadi besar tapi tidak menginjak bumi, ya kayak balon udara ntar meledak juga gitu. Betul. Tapi menjadi besar dan tetap menginjak bumi itu keren. Yes. Karena banyak sekali contoh orang-orang yang karirnya sangat panjang karena menjalankan dua hal seperti itu gitu. Nah, kalau ngelihat dengan authenticity yang kamu punya dalam diri kamu, kesulitan gak sih untuk mempersonifikasikan atau menampilkannya menjadi lagu-lagu yang kamu bawakan? I find it easy actually. Easy? Iya, karena mungkin it's because I know myself so well, mungkin ya. Karena itu jadi aku sebenarnya sempat aku di fase-fase dimana aku mencoba untuk meniru penyanyi lain. Kayak waktu itu aku ngefans banget sama Ariana Grande, sama Tori Kelly, sampai aku tuh di tahap yang kayak I wanna sound like them, I wanna be like them. Maksudnya wanna be like them sebenarnya nggak salah sih, cuma kayak sampai meniru suara mereka itu tuh bisa waktu itu. Cuma kayak aku lama-lama ngerasa kayak no, ini bukan gua gitu, ini bukan aku, kayak this is not me at all. Tapi akhirnya aku mencari cara gimana caranya aku mengambil misalkan riff and runs-nya mereka, cara mereka nyanyi, cara teknik-tekniknya, terus juga misalkan improvisation-nya mereka itu aku ambil, I apply it to my way of singing gitu sih. Jadi sebenarnya kalau dalam menyanyi itu aku bukan belajar sih, aku lebih banyak meniru. Jadi kayak ibaratnya kayak apa, amati, tiru, modifikasi. Iya, seperti itu. Jadi aku lebih orangnya itu sangat observe aja sih. Apa yang bisa aku ambil, yang enggak gitu. Oke. Dan kalau ngebayangin album ya, let's say you will be preparing your next album. Apa sih kira-kira kalau boleh dibocorin? Message-nya, kamu pengen album ini bisa mengkomunikasikan hal apa kepada fans kamu, pada publik, pada dunia kali? Apa ya? Sejujurnya belum kepikiran sih. Cuma I think most likely bakal mengangkat topik soal contentment. Contentment? Iya. Wow. Karena aku melihat sekarang banyak anak muda itu ya ngerasanya selalu ada there's this one void inside of themselves gitu. Kayak selalu mereka nyari kesini nggak ketemu, nyari kesini nggak puas gitu.
Jadi you mean emptiness? Iya, emptiness gitu. Kayak selalu ada satu spot yang kosong nih di hati mereka, tapi mereka gak bisa identify mereka tuh butuh apa. Jadi ya mungkin aku akan bikin lagu soal itu sih, and mungkin itu yang akan jadi message juga gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Apa yang paling kamu takutkan dalam karir bernyanyimu? I wouldn't say kalau takut gagal enggak sih. Takut gagal enggak, tapi aku takut I'm afraid that I will lose myself. Oke. Kayak eventually nanti misalkan kayak aku udah makin dikenal banyak orang, terus habis itu kayak lama-lama aku kayak aduh takutnya lupa membumi nih. Amit-amit ya jangan sampai ya. Jangan sampai. Tapi ingat obrolan kita loh. Ya menjadi besar tapi juga menginjak harus bumi. Membumi. Iya. Itu satu. Dua, losing myself tuh maksudnya lebih kayak takutnya aku jadi MB2. Apa tuh? Menjadi besar menginjak bumi. Iya lagi. MB2. Oke. Remember MB2. This ya. This is the new acronym. Yes. MB2. Oke. MB2 teman-teman. MB2. Yes. Oke. Menjadi besar menginjak bumi. Wow. Semuanya tepuk tangan. Kamu udah ketakutan itu? Iya. Karena bisa saja lo menggelapkan mata lo. Iya. Karena jadi banyak terjadi juga. Iya, karena maksudnya mungkin diri aku yang sekarang bisa ngomong antara udah nggak bakal sombong. Tapi kan we never know gitu. Yes, in the next year atau kayak next week, I could change gitu. Iya, bisa. Aduh, takut deh. Iya, jangan jangan ya, jangan sampai ya. Iya. Iya, terus takutnya losing myself itu tuh dalam artian kayak aku sampai nggak tahu gitu mau aku apa. Mungkin karena aku udah terlalu banyak, orang mau ini, orang mau itu, tapi aku sampai nggak bisa identify what do I really want gitu. Jadi aku takutnya itu sih, kayak takutnya aku saking udah my mind is all over the place, jadi aku lupa balik ke diri sendiri gitu, sampai nggak mengenali diri sendiri sebenarnya maunya apa sih, sebenarnya aku nih siapa sih gitu. Iya. Jadi kembali ke dalam itu namanya self internalization ya. Yes. Menyadari diri sendiri, the purpose and everything. Kalau tadi kan pertanyaan terakhir, ini ada request. Boleh nggak ya? Boleh. Request apa nih? Sebagai penutup. Okay. Lagu R&B di era 80-90 yang kayaknya melekat banget di hati kamu. Aduh, apa ya? Terserah, apa aja. Mau depannya doang, mau belakangnya, mau refrainnya, mau kodanya. Bebas. Oh ini nggak usah diomongin. Oh nggak usah. Langsung nyanyi aja ya. Nyanyiin aja Kak. Okay. Can we go back to the days our love was strong? Can you tell me how a perfect love goes wrong? Can somebody tell me how to get things back the way they used to be? Oh God, give me a reason. I'm down on bended knee.